jaga pikiran, jaga vibrasi, olah rasa, sucikan hati, besarkan energi. Jadi setelah wadah ini bersih, setelah saya buat acara itu, sebulan kemudian, bahkan nggak persis, nggak nyampe sebulan, itu kami mendapatkan proyek yang lumayan besar saat itu. Saya nggak buat penawaran, saya nggak menego, saya nggak ngapa-ngapain. Yang berikutnya yang mau saya sampaikan ke Ibu tentang kerejekian. Ibu perhatikan, saya tidak menyebutnya masalah keuangan karena uang itu bukan masalah. Uang itu kenikmatan. Jadi saya biasakan setelah saya mengimani, meyakini, dan menikmati kalimat singkat. Ibu pasti familiar dengan kalimat ini. Ucapan adalah doa. Jadi waktu saya menyebut masalah uang, maka uang menjadi masalah. Tetapi waktu saya sebut, saya mau memberikan masukan, saran tentang uang. Di luar sana banyak bisnis dan pekerjaan yang sedang menunggu Ibu. Menunggu Ibu menariknya datang ke hidup Ibu. Caranya apa? Berimajinasi. Itu yang saya sebut, mari optimalkan kemampuan otak kanan kita. Cara berimajinasinya, Ibu bisa menonton film atau mengingat masa lalu Ibu. Ibu sedang bekerja dengan sangat mantap, jos, gaji gede, atau kalau mau berbisnis, Ibu imajinasikan Ibu sudah sedang. Nah, ini kata kuncinya, sudah sedang. Ibu imajinasikan mau Ibu dalam posisi tidur atau duduk, sadar napas, meditasi. Ibu imajinasikan Ibu sudah punya. Nah, ini kan Ibu yang lebih tahu. Bakat terbaik Ibu apa? Contoh, misalkan memasak. Ibu lagi cerewet pun makanan enak, berarti kan bakatnya luar biasa toh. Contoh ya. Nah, lalu Ibu bayangkan apa? Ibu bayangkan Ibu sudah punya kafe atau restoran yang mewah, makanannya enak, karyawan-karyawannya super, tempatnya asri, bagus. Lalu yang datang itu setiap hari banyak. Nah itu buat filmnya. Imajinasi, visualisasi. Ibu kan di VIP tuh. Ibu di VIP, berarti kan dapat fasilitas semua selain PN. Karena biasanya PN itu bonus untuk orang-orang yang memang. Nah jadi Ibu gini, ada jargon atau semboyan di RSN. Jaga pikiran, jaga vibrasi, olah rasa, sucikan hati, besarkan energi. Jadi setelah wadah ini bersih, besarkanlah energi. Kenapa membesarkan energi ini penting? Untuk kita, saya bukan orang yang dulu sih begitu ya, ngomongnya miskin pun nggak apa-apa. Dulu saya ngomong begitu, Bu. Waktu saya ngomong seperti itu dalam kemarahan, benar, kami susah mendapatkan proyek. Akhirnya setelah saya ingat, saya pernah mengucapkan itu dengan full energi, sangat berenergi dalam keadaan marah. Saya buat acara atau ritual berdamai dengan Allah. Setelah saya buat acara itu, sebulan kemudian, bahkan nggak persis, nggak nyampe sebulan, itu kami mendapatkan proyek yang lumayan besar saat itu. Saya nggak buat penawaran, saya nggak menego, saya nggak ngapa-ngapain. Langsung ditawarin, nih proyek kerjakan. Dan itu saya sangat santai mengerjakannya. Tetapi itu perjalanan, ternyata di balik proyek itu ada pesan semesta. Munculnya pelangi di depan saya tanggal 18 Januari 2022. Yang akhirnya pelangi itulah yang membuat saya fokus di RSN. Nah, itu yang saya sebutkan, Bu, gini. Nggak ada yang kebetulan. Saya ngotot minta proyek, lalu saya diingatkan saya pernah marah ke uang. Saya buat ritual berdamai dengan uang. Sebulan kemudian, proyek jatuh, runtuh, Bu. Durian ini bukan durian lagi. Soalnya durian kan tajam, sakit. Ini uang nikmat. Ternyata di balik kisah itu ada pesan yang mau disampaikan Tuhan ke saya. Apa? Pelangi itu.
Kenapa munculnya di Bandung? Ini sedang saya tanya. Puzzle-nya mulai datang. Apa? Ternyata katanya ya, saya nggak ada waktu itu dulu di sana. Ternyata kota Bandung itu adalah kawah dari Gunung Zunda yang sangat besar. Nah, ini masih menjadi pencarian di perjalanan jiwa saya. Nah, itu saran saya untuk Ibu, kembangkan terus. Oh ya, satu lagi Bu, satu lagi. Untuk kondisi di organ-organ dan kesehatan Ibu, pakai juga imajinasi. Ibu kan udah olah energi nih. Ibu bayangkan contoh apa? Jantung. Bisa Ibu cari foto atau video jantung yang sehat sempurna. Lalu Ibu bayangkan saat energi di telapak tangan Ibu udah rasa sangat besar, Ibu imajinasikan Ibu memegang jantung Ibu atau telapak tangan Ibu ada di bawah jantung. Lalu bayangkanlah energi dari telapak tangan Ibu itu masuk ke jantung. Lalu bayangkan terus jantung Ibu udah pulih sempurna 100%. Untuk apapun begitu, Bu. Itu yang saya bilang begini. Luar biasa Tuhan menciptakan manusia dilengkapi dengan daya imajinasi yang... Jadi ada satu kata bijaksana seperti ini, Bu. Logika membatasi kita, imajinasi kita membawa kita kemana aja. Itulah sebabnya saya berkata begini, Bu. Sinkronkan otak kiri dan otak kanan. Itu maksudnya begini, rajin berimajinasi, rajin meditasi dan hal-hal lain visual, lalu otak kiri apa? Berkarya, bekerja. Ibu selesai berimajinasi, ada datang insight atau contoh tiba-tiba ada yang telepon, mau ngurus bisnis ini, lakukan. Bukan artinya, oke, Bang El bilang rajin berimajinasi, meditasi, lalu Ibu hanya duduk di rumah, cek rekening, duduk di rumah. Wah, semua orang nanti melakukan itu, aktivitas kehidupan nggak jalan dong. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ada 2 saran saya tadi itu sangat penting. Ibu lakukan, Ibu nikmati terus, jaga terus vibrasi. Jaga terus. Kalau sempat agak turun, bagai sedang menonton televisi, Bu, langsung ganti channel. Ibu lagi nonton misalnya televisi A. Lagi senang nih nonton ini. Lalu dia berganti program, toh. Betul. Ibu nggak perlu marah-marah dia ganti program, ya dia yang punya TV. Ketinggalan remote. Ganti ke TV B. Nah, kita pun seperti itu, perasaan itu nanti semakin ahli, semakin sering kita lakukan, kita semakin ahli. Seperti yang saya sampaikan tadi malam, sekitar seseorang master, seseorang yang ahli di satu bidang, ilmu pengetahuan perannya hanya sekitar 20%. Sisanya apa? Sekitar 80% apa? Ada 8L. Mas Hasan tahu ya? Lakukan, 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 dan lakukan. Wah, jadilah master di bidang masing-masing. Sip, terima kasih. Ya.